yang kami hormati Kepala OPD yang kami hormati Panitia dan Pemimpin Akademi yang kami hormati Ketua Tim Pengarah Utara Kota Dumai untuk tahun ini dan yang kami hormati tamu undangan yang pendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Acara sosialisasi gerakan pemasyarakatan makan ikan mengerikan dalam upaya penurunan angka 2021 Kamis 22 Juli 2020. Saya ucapkan selamat datang kepada tamu undangan di Posyandu ATK dalam acara sosialisasi gerakan pemasyarakatan makan ikan mengerikan dalam upaya penurunan angka stunting Kota Dumai tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan tahun 2021. Marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Saudari Siti Masita. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Japri SST. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata yang pantas kami aturkan kepadamu selain rasa syukur kami atas segala nikmat dan hidayah-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami sehingga kami bisa berhadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita muliakan Wali Kota Dumai, dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Dumai. Yang kami hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait Kota Dumai,
yang kami hormati Camat Dumai Barat beserta Ibu Lurah Purnama dan Kepala Puskesmas Purnama, serta para pengurus PKK dan hadirin yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul di tempat ini guna mengikuti acara sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Dumai. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita kepada beliau di yaumil masar kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, ikan sebagai salah satu sumber protein hewani merupakan jawaban yang tepat dalam penyediaan gizi yang sehat dan baik terhadap keluarga. Dari dahulu hingga sekarang, ahli-ahli gizi tidak bosan-bosannya mengingatkan kita untuk selalu mengkonsumsi ikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa protein yang dikandung di ikan berkualitas tinggi, lebih tinggi dari kacang-kacangan, setara dengan daging. Dan protein pada ikan lebih mudah dicerna sehingga cocok untuk balita. Ikan juga mengandung lemak EVA dan DHA yang dapat meningkatkan pertumbuhan sel otak anak. Mengandung omega 3 sebanyak 728 mg per tiap 100 gram ikan. Asam lemak omega 3 tinggi, baik untuk perkembangan mata, otak, dan jaringan saraf, serta memiliki komposisi asam amino lengkap, sehingga mudah dicerna dan diserap, serta sumber vitamin D dan kalsium bagi pertumbuhan tulang. Upaya untuk memasyarakatkan konsumsi makan ikan secara nasional terus dilakukan pemerintah Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan yang dicanangkan sejak tahun 2004. Kampanye konsumsi makan ikan membawa misi khusus untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis dan ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar tinggi badan usia anak-anak sebayanya. Stunting juga akan memicu terjadinya gangguan kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit menular dan tidak menular, serta penurunan produktivitas. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak kepada ibu-ibu pengurus tim penggerak PKK agar gencar mengkampanyekan kepada anggota atau jajarannya untuk terus mengupayakan agar gemar makan ikan. Meja makan ibu adalah pengarahan gizi, pengarahan psikologi dan edukasi untuk keluarga. Sehingga kemajuan bangsa ini kita mulai dari meja makan ibu. Ibu diharapkan dapat menciptakan menu-menu baru yang bervariasi dari bahan ikan, sehingga keluarga tidak bosan dan justru akan semakin tinggi minat untuk makan ikan. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan 2 bait pantun. Dumai bertuah kota idaman, dipimpin dengan bijak bestari. Sukseskan kegiatan gemar ikan, semakin sehatlah anak negeri. Mendayung sampan ke kampung nelayan, bawa umpan beserta pancing. Ayo setiap hari makan ikan, upaya turunkan angka stunting. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, perekonomian dan pembangunan sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Haji Sarinadi SSMSI dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh indah gelang sehari ini, pertata emas dan juga berlian. Sungguh senang rasanya dapat hadir di sini, bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya saya sampaikan salam takdim dari Bapak Wali Kota Dumai, yang mana seyogianya beliau yang hadir, namun karena satu dan lain hal beliau tak dapat bersama kita. Mudah-mudahan tidak mengurangi arti dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wali Kota sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kota Dumai beserta segenap jajaran, yang saya hormati Kepala Dinas Perikanan Kota Dumai, yang saya hormati Pak Camat Kutai Barat, Pak Lurah Nama, kemudian ada Kabid Kesmas, kemudian ada Bu Kabak SDA, hadirin hadirat kunci puan-puan yang berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, agar kita masih berkesempatan hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengirim kita ke jalan yang benar, jalan yang baik. Bapak Ibu hal yang berbahagia, bagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Ketua PKK, bahwa gerakan memasyarakatkan makan ikan ini adalah suatu gerakan yang dicanangkan serta berbagai macam kandungan gizi yang terkandung di dalam ikan itu sendiri yang sangat penting artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Untuk itu hari ini Pemkot Dumai mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan makan ikan ini melalui Dinas Perikanan, dan mudah-mudahan kegiatan ini nanti dapat diikuti dengan baik sehingga kita memahami apa manfaat dari makan ikan itu, terutama dalam kemungkinan ekspansif dan menjadi baik. Karena banyak kandungan seperti yang dijelaskan Ibu tadi, berbagai macam kandungan gizi yang terkandung di dalam. Dan mari kita sukseskan acara ini, kita ikuti dengan baik, kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dapat dicapai. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, gerakan memasyarakatkan makan ikan pada hari ini secara resmi saya buka. Pergi ke pasar bersama teman, berjumpa dengan si Ayu Ting Ting. Mari kita sukseskan gerakan masyarakat makan ikan untuk upaya penurunan stunting. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhir pula acara pembukaan sosialisasi gerakan masyarakat makan ikan diberikan dalam upaya penurunan angka stunting Kota Dumai tahun 2021. Semoga acara kita pada kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu, untuk dapat menikmati snack yang telah disediakan, untuk acara selanjutnya, pemaparan materi akan saya serahkan kepada moderator. Akhir kata dari saya Suci Purnamasari pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah. Pertama dan yang utama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta yang hadir pada pagi hari ini, Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim PKK Kota Dumai, yang saya hormati Kepala PLT Perikanan, yang saya hormati Ketua Pokjam 4 Kabid Kesmas, dan Bapak Ibu yang sudah hadir bersama kita di Posyandu Asoka ini. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Marta Lena. Saya dari tim PKK Kota Dumai di Pokja 4. Di sini saya diberi tugas untuk memberikan sosialisasi sedikit tentang stunting. Mungkin Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, kita tahu stunting itu apa. Stunting adalah keadaan di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan teman sebayanya. Artinya, kalau kita lihat ibu-ibu yang mempunyai balita yang sudah hadir sekarang ini, jika anak ibu berumur 3 tahun atau 2 tahun lebih dibandingkan dengan anak yang sebayanya, mungkin mereka lebih pendek daripada teman sebaya. Kemudian, stunting ini adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang lama. Artinya di sini seharusnya mereka di saat-saat di masa pertumbuhan mereka sudah mendapatkan asupan gizi, tetapi mereka tidak mendapatkan, sehingga tinggi badan anak bisa lebih rendah atau pendek, atau yang disebut juga dengan kerdil. Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih penyebab stunting? Stunting disebabkan yang pertama adalah oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu lama. Hal ini terjadi karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Nah, penyebab stunting di Indonesia pertama karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi. Kemudian apalagi Bapak Ibu, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Kapan lo Bu? Kapan lo Bu Lena? Kapan sih Bu Kader? Yang dikatakan anak kita stunting apabila anak terlihat dari perawakan anak yang kerdil saat mencapai usia 2 tahun. Nah, di usia 2 tahun ini dia akan terlihat atau lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak seusianya atau dengan jenis kelamin yang sama. Selain pendek atau kerdil, anak yang mengalami stunting juga terlihat kurus. Ya ibu-ibu kader, ibu-ibu balita, mudah-mudahan di Posyandu Asoka ini tidak ada ciri-ciri yang saya kasih tahu pada hari ini. Kemudian mungkin kita harus tahu juga proses terjadi stunting itu kapan Ibu? Yaitu dimulai dari prakonsepsi, artinya sebelum terjadi kehamilan itu udah bisa terjadi, di mana remaja yang menjadi ibu stunting. Dan lagi kalau kita membuang air besar sembarangan.
sedikit lagi ibu-ibu semua, dampak dari stunting kita udah tahu tadi, terganggunya perkembangan otak, kemudian kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme dalam tubuh. Salah satu usaha kita untuk mencegah stunting. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya selaku pemateri hari ini, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciri-ciri khas, ciri-ciri anak yang mendapat stunting, kemudian bagaimana, kalau bagaimana mengatasinya belum tadi Bu ya. Nah, jadi sebenarnya untuk stunting ini kan perlu gizi. Jadi gizi itu salah satunya kita dapatkan dari ikan. Jadi kebetulan kami dari Dinas Perikanan ada program dari pemerintah pusat untuk sosialisasi gemar makan ikan. Yang salah satunya mungkin untuk mengatasi stunting ini. Bapak Camat Dumai Barat, dan tadi Bu Wali izin mau ke Bagan Keladi. Beliau lagi monitoring ke Posyandu Bagan Keladi, salah satu di Bagan Keladi, sehingga mungkin kita lanjutkan aja acaranya. Yang kami hormati Bu Martalena dari tim penggerak PKK Kota Dumai, yang kami hormati Bapak Moderator, yang kami hormati Ibu-ibu tim penggerak PKK Kota dan Kecamatan, Bapak Ibu staf dan jajaran Dinas Perikanan yang kami muliakan. Baik, mungkin langsung saja. Next dari awal. Awal, atas sekali. Bapak Ibu yang kami muliakan, di Dinas Perikanan melalui Kementerian KKP ada salah satu kegiatan untuk bagaimana mencegah stunting melalui gerakan memakan ikan. Sehingga pada hari ini kita melakukan sosialisasi gemar ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan. Next. Bahwa kita ketahui Dumai ini memiliki garis pantai lebih kurang 124,5 km, mulai dari Selinsing sampai ke Mekarsari berbatasan dengan Sunepis. Itu lebih kurang 124,5 km panjang garis pantai kita. Sehingga potensi perikanan di Dumai ini cukup tinggi dengan biodiversity ataupun keanekaragaman hayati lautnya terdiri dari ikan, udang, termasuk hutan mangrove, tempat bagaimana mereka melakukan pemijahan. Yang kedua, kita juga memiliki lahan tambak budidaya, baik air payau maupun air tawar, baik itu ikan dan udang maupun air tawar, lele, gurame maupun nila. Kemudian kita juga memiliki sumber daya manusia, ada beberapa banyak sarjana perikanan, baik itu teknologi hasil pengolahan maupun ilmu kelautan, dan termasuk juga di Poltek bagaimana melakukan pengolahan ikan itu sendiri. Lanjut. Kemudian Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui dinas terlibat aktif melakukan suatu gerakan yang dinamakan gerakan memasyarakatkan ikan, dan hari ini kita lakukan itu. Gerakan ini bertujuan adalah untuk membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat agar gemar mengkonsumsi ikan secara teratur kepada masyarakat. Lanjut. Gemar ikan adalah upaya sistematis dan struktur yang diinisiasi oleh KKP dengan melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, maupun salah satunya adalah tim penggerak PKK. Bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa gemar untuk memakan ikan, apalagi pada posisi angka stunting di
Indonesia cukup tinggi, dan kita termasuk negara-negara yang diperhatikan WHO bahwa gagal tumbuh merupakan salah satu generasi yang akan datang akan terpengaruh untuk memimpin negara ini. Lanjut. Nah, kemudian ada organisasi ataupun Porikan yang akan kita bentuk dalam bulan depan. Ini yang akan sebagai wadah bagaimana kita meningkatkan angka konsumsi ikan dengan melibatkan beberapa stakeholder. Lanjut. Tadi stunting sudah dijelaskan apa itu stunting, mungkin saya tidak perlu menjelaskan. Lanjut. Kemudian dampak stunting, bila mana pada saat 1000 hari pertama kehidupan kita tidak memberikan asupan gizi yang tinggi kepada ibu hamil ataupun pranikah, maka dampak yang kita peroleh itu adalah gagal tumbuh yang dicirikan dengan berat lahir rendah, kecil, pendek, dan kurus. Kemudian hambatan perkembangan kognitif dan motorik anak, kemudian gangguan metabolik pada saat dewasa, dan ini berisiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, jantung, dan lain-lain. Lanjut. Ini kita lihat, kalau anak pada kondisi normal, maka dia tumbuh kembangnya tinggi, gemuk. Kemudian kalau dia tidak normal, dia kurus. Kemudian kalau dia normal, walaupun pendek, tapi dia gemuk. Kemudian yang selanjutnya lagi, kurus dan pendek. Nah, ini kira-kira dampak dari dia mengalami stunting. Lanjut. Lanjut. Nah, keluarga yang sehat itu adalah memiliki tubuh yang sehat, dan itu adalah harapan kita semua. Untuk itu kita rancang bagaimana keluarga kita itu berada pada kondisi yang aman dan sehat. Yang kedua, pentingnya menerapkan pola hidup sehat dalam keluarga, gizi yang optimal, pertumbuhan normal, dan perkembangan fisik dan kecerdasan otak. Makanan bergizi dan bernutrisi salah satunya ada pada ikan. Lanjut. Lanjut. Bagaimana kita mencegah stunting? Ini terutama yang masyarakat kita di Dumai yang berada di pesisir. Sesungguhnya ikan kita berlimpah, tapi bicara stunting ini bicara ekonomi. Kalau ekonomi kita jelek, maka kemampuan untuk beli bagi masyarakat kita tidak mampu, kita tidak akan pernah memperoleh makan yang bergizi. Lanjut. Jadi tidak mesti ikan mahal. Ikan toman ini seperti yang saya pancing ini hanya modal ayam setengah kilo, mancing di RUJ, mancing di puncak, mancing di Bukit Kerikil. Bapak yang di rumah sudah memperoleh ikan ini. Modalnya hanya sepeda motor, pancing, ikan setengah kilo, ayam setengah kilo. Jadi kita pancing, ini sudah dapat gizi yang berlimpah. Dan ini ikannya alami, tidak diformalin, tidak di kulkas, di peti es, dia langsung sudah perolehkan. Dan ini banyak di sekitar kita, di Bagan Kelaki, Sungai Dumai hulunya, dan di daerah-daerah lain. Lanjut. Mengapa harus ikan? Tadi sudah dijelaskan. Dia memiliki protein, mineral, kolesterolnya baik, vitamin A, omega 3, dan lain-lain. Lanjut. Ini nggak perlu kami jelaskan, lanjut. Oke. Pada prinsipnya, pemerintah ikut andil dalam mencegah stunting. Yang pertama, di Dinas Perikanan kita tahun ini melalui dana DID akan memberikan lebih kurang 4 ton ikan yang akan kita serahkan kepada masyarakat. Hari ini kita akan memberikan lebih kurang 100 paket ikan kepada masyarakat. Bulan depan ada, sampai nanti pada bulan berikutnya. Mudah-mudahan program-program ini dapat membantu masyarakat, memberikan edukasi masyarakat bagaimana masyarakat bisa berbudaya makan ikan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan.
Kami kembalikan kepada moderator, mungkin ada sesi tanya jawab, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama sekali Bu, dari mana? Nama saya Bu Dewi, saya kebetulan saya guru TK Pak. TK dekat sini, TK Ananda, yang saya juga kebetulan kepala sekolah. Dan juga saya hari ini juga membawa anak saya yang umurnya 2 tahun, di mana anak saya ini waktu lahir beratnya saya rasa cukup Pak. Cuman udah boleh sebulan 2 bulan gitu badannya mengurus kecil gitu Pak. Jadi kalau diikut postur tubuhnya sekarang anak saya ini nggak gemuk-gemuk katanya, kalau dari teman-teman sebayanya Pak. Jadi saya mau bertanya, apakah anak saya ini termasuk kriteria apa enggak gitu Pak? Karena dia nggak mau makan nasi, nggak air susu aja, susu botol dan menyusu badan campur Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus atau masalah yang Ibu hadapi yaitu anak usia 2 tahun, benar Bu? Berat badannya cukup ya Bu di posyandu? Berapa beratnya? Sekarang umurnya berapa Bu? 2 tahun kan? Hari ini pas Bu 2 tahun, tapi kalau hitungan berat badan selama di posyandu itu nggak pernah cukup. Oh gitu ya Bu Di ya? bawah sutra Bu. Jadi Bu, untuk mengetahui apakah anak Ibu stunting atau tidak, terutama kita tetap melakukan pengukuran ya Bu ya, pengukuran tinggi badan anak. Mungkin Ibu nanti bisa langsung berkonsultasi ke gizi puskesmas ya Bu ya, karena dalam pengukuran itu memang betul-betul pengukurannya harus pas, tidak boleh pengukuran yang maksudnya yang tidak bagus pengukurannya, karena pengukuran yang salah akan menyebabkan hasil yang salah. Tetapi Ibu tahu bahwa ciri-ciri stunting yang saya kasih tahu tadi yaitu yang pertama pertumbuhan melambat. Itu biasanya saat melambat udah saya kasih tahu yaitu pada mulai umur 2 bulan anak mulai melambat. Kemudian wajah tampak lebih muda dari anak seusianya ya Bu. Kita apakah lagi? Kemudian apalagi pertumbuhan giginya terlambat. Biasanya udah tumbuh gigi seumur segitu tetapi anak kita belum. Kemudian apalagi Bu yang bisa kita lihat? Perform buruk pada kemampuan fokus dan memori belajarnya. Itu mungkin yang agak lebih besar. Nah, dari ciri-ciri tersebut nanti kita bisa mengamati melalui nanti pemeriksaan khusus lagi Bu untuk stunting. Tidak bisa kita menyimpulkan bahwa anak Ibu sekarang adalah stunting gitu ya Bu ya. Apakah Ibu udah melakukan pemeriksaan kemudian Ibu udah dikatakan stunting oleh orang puskesmas atau oleh posyandu sini Bu Dewi? Belum Bu, kebetulan tadi saya mungkin seperti nyasar ke sini Bu. Saya kan, anak saya kan sudah dibilang sama orang puskesmas, nanti umur anaknya 1,5 tahun ataupun nanti 2 tahun baru ke imunisasi lagi. Dan kebetulan posyandu terdekat itu setiap tanggal 17. Dan anak saya tanggal pas hari ini 2 tahun Bu. Jadi saya tadi ke puskesmas, ternyata orang puskesmas tidak ada besok. Jadi coba Ibu ke Asoka. Kebetulan di sini ramai, mungkin apakah ke posyandu, makanya saya ke sini. Dan kebetulan Bu, permasalahan anak saya ini dia belum ikut ngomong apa yang kita bicarakan, tidak bisa mengulang. Iya. Tapi pemahaman cepat Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terpaksa nanti kita periksa ulang ya Bu. Kita periksa ulang ke gizi atau ahli gizi yang ada di puskesmas. Karena di sini kami tidak bisa menyimpulkan bahwa anak Ibu itu stunting. Mungkin ada ciri-ciri diantaranya tetapi tidak seluruhnya yang ada saya bacakannya Bu ya. Iya, Bu. Mungkin tadi pertumbuhannya agak melambat. Nah ini nanti agar segera kita periksa ke puskesmas, besok mungkin langsung Ibu ke ahli gizi di puskesmas, maka mereka akan melakukan nanti suatu intervensi apa yang harus dilakukan di saat anak usia Ibu dalam berada 2 tahun dengan perkembangan tersebut. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jian Sultana dan saya merupakan perwakilan dari Forum Anak Dumai. Izin bertanya ya Pak, Bu, seperti yang Bapak sama Ibu bilang tadi, stunting itu kan ada sebab, akibat, ciri-ciri, dan cara pencegahannya. Jika ada anak, dia sudah terlanjur terkena stunting, apakah anak yang udah kena stunting itu bisa diobati? Jika bisa diobati, dengan cara bagaimana, Bu? Tolong dijelasin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah bertanya, apakah stunting ini bisa diobati? Gitu kan ya, Dek? Di mana stunting ini sebenarnya untuk diobati tidak bisa, tetapi untuk meningkatkan kualitas ya, untuk meningkatkan asupan atau kualitas anak tersebut bisa. Tetapi untuk diobati itu sangat susah karena udah terjadi dari gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Tetapi kita bisa meningkatkan dengan asupan-asupan gizi yang kita beri ya. Mulai dari itulah gunanya kita melakukan yaitu intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Perikanan tadi. Di saat itulah kita harus memacu bagaimana pencegahan terhadap stunting. Tapi untuk pengobatannya sangat sulit, tetapi untuk merubah sedikit dari kualitas hidupnya bisa. Ya Dek, terima kasih.